Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum saudara-saudari mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Pertama, persiapkan diri saudara dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. Kedua, pilihlah ruangan yang tepat sehingga saudara-saudari dapat beribadah dengan baik. Ketiga, meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, tapi janganlah memiliki sikap hanya sebagai penonton, tetapi milikilah sikap sebagai penyembah, sehingga bisa mengikuti doa-doa, memuji dan menyembah Tuhan. Keempat, pastikanlah saudara dapat mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Kelima, persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar atau QR Code yang ditampilkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa sama-sama beribadah online kembali setelah 2 minggu kita mengikuti ibadah online dari Sinode Gereja Kalam Kudus Pusat. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan kita, karena di tengah berminggu-minggu masa pandemik ini Tuhan masih menjaga dan memelihara kita. Dan pada hari Minggu ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh sekali lagi datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Dia Allah yang menguasai kehidupan kita, dan Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Karena itu biarlah pada pagi hari ini kita boleh memuji membesarkan nama Tuhan, sebab kita percaya hanya Dia Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Tinggikan dirimu ya Tuhan, biarlah kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan kita. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Biarlah kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memegang kehidupan kita semua. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kita katakan, tinggikan dirimu ya Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kedahsyatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan, keagungan-Mu ya Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Benar ya Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Engkau Allah yang menguasai langit dan bumi.
Engkau Allah yang menciptakan alam semesta ini ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang berkuasa mengatur segalanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami manusia yang berdosa, kami manusia yang jahat, kami manusia yang hina ini ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau membuktikan kasih-Mu ketika Engkau mau mengutus putra-Mu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia ini menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memuji Engkau, kami berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan di saat-saat yang sulit seperti saat ini ya Tuhan, ketika seluruh dunia mungkin sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Bahkan mungkin pandemi ini sudah mempengaruhi kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami, dan Engkau Allah yang sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji membesarkan nama-Mu, beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Meskipun kami tidak berkumpul di dalam sebuah gedung gereja ya Tuhan, tetapi kami percaya bahwa di mana ada 1-2 orang berkumpul, bahkan di rumah kami, Engkau hadir melawat kami, Engkau hadir, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami tidak lepas dari segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan kami, tolong kami, siapkan hati kami untuk boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami sekali lagi boleh mengingat siapakah kami ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapakah kami sehingga Tuhan begitu mengasihi kami ya Tuhan. Karena itu ajar kami untuk tetap senantiasa bersikap rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa segala kehidupan kami adalah milik Tuhan. Di akhir doa kami ya Tuhan, ajar kami untuk sekali lagi berdoa kepada-Mu, seperti Yesus Kristus mengajarkan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil tetap berdiri bersama-sama kita membacakan hukum yang terutama. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tetap merancangkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID, dan mungkin juga pandemi COVID ini juga telah memberikan kita begitu banyak kesusahan. Tetapi sekali lagi, mari kita boleh mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak meninggalkan kita. Di saat-saat sulit seperti ini, kita percaya bahwa Dia Allah yang rindu agar kita boleh tetap bersyukur kepada Dia. Mari kita kembali boleh mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia Allah yang sudah memimpin dan menyertai kehidupan kita sampai selama ini. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia Allah yang akan memelihara kehidupan kita semua. Ku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang baik bagi setiap kita. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku.
Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Oh, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita percaya bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan bukanlah kehidupan yang sia-sia,
tapi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kuasa-Nya terlebih besar daripada setiap pergumulan kita. Karena itu biarlah kita boleh senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang memberi kita kuasa menghadapi setiap persoalan kehidupan kita. Ku diberi kuasa dan Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita serahkan setiap persoalan kehidupan kita, sebab kita percaya Dia Allah yang mampu menolong setiap kita. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menghancurkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasanya sanggup dan memampukan kita menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya Dia Allah yang senantiasa berjalan bersama dengan kita semua. Di tengah setiap persoalan kehidupan kita, di tengah tantangan-tantangan hidup yang semakin berat, kita percaya bahwa hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Satu-satunya sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah kita boleh menyerahkan seluruh kehidupan kita, mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah salah memelihara kehidupan kita.
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dia yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan Dia juga Allah yang akan mengasihi kita, menuntun kita, membuktikan kasih karunia dalam kehidupan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu ya Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Firman Tuhan pada pagi hari yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James. Mari kita persiapkan hati kita, kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu saya mengajak saudara untuk sekali lagi kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa mohon pencerahan dari Tuhan, supaya firman Tuhan yang kita dengarkan kita boleh mengerti dan kita diberikan kerinduan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di dalam masa wabah ini kami masih dapat melakukan
ibadah walaupun itu online di rumah saja. Tetapi kami boleh tetap terus mendapatkan penghiburan kekuatan dari firman-firman Tuhan yang kami dengarkan melalui setiap ibadah yang kami ikuti. Tuhan, pada hari ini kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati untuk hati kami, supaya hati kami boleh sungguh terbuka untuk firman-Mu, dan hati kami boleh menjadi seperti tanah yang subur ketika ditaburi oleh benih firman-Mu, dan itu bertumbuh dan berbuah. Dan kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Berkati hamba-Mu dengan segala kekurangannya untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau yang memakai dia seturut dengan kehendak-Mu dan kerelaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah 3 minggu membahas tentang perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 4. Dan hari ini kita akan membahas perumpamaan Tuhan Yesus masih di pasal 4. Dan ini adalah perumpamaan terakhir Tuhan Yesus di pasal 4. Mari saudara kita baca firman Tuhan, Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Katanya lagi, dengan apakah hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu orang-orang yang berbahagia adalah bukan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Sarjana Alkitab Perjanjian Baru, bagian ini merupakan bagian yang terbaik kalau kita mau belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Saudara, di ayat 30 kita bisa melihat bahwasanya Tuhan Yesus menjelaskan apa itu perumpamaan dengan sederhana. Saudara, perumpamaan adalah gambaran atau kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dikenal atau diketahui pendengar, yang dipakai pembicara untuk menjelaskan sesuatu yang tidak mudah dipahami supaya mudah dipahami oleh pendengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-33 dan 34, di sana jelas adalah tujuan Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan. Saudara, tujuannya adalah supaya pendengar itu mengerti, sebab di sana ada frase yang mengatakan sesuai pengertian mereka. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan demi perumpamaan, melalui perumpamaan itu Tuhan Yesus ingin agar ajarannya itu yang memang tidak mudah dipahami itu bisa dipahami oleh pendengarnya sesuai dengan pengertian mereka masing-masing, saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu mau pendengarnya itu sungguh memahami apa yang dia ajarkan. Saudara, Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik sekaligus dia adalah guru yang baik. Tidak mungkin dia mengajarkan segala sesuatu yang sulit dimengerti sengaja seperti itu. Tidak, saudara. Setiap ajaran firman Yesus adalah ajaran kerajaan Allah. Dan dia datang, itulah misi kerajaan Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin semua orang tahu
tentang kerajaan Allah, tentang siapa itu Allah, bagaimana itu Allah, kehendaknya bagaimana terhadap semua manusia. Jadi saudara, pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah itu sangat-sangat penting sekali. Nah saudara, ada perumpamaan yang tidak dimengerti memang. Ketika Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan, tidak semua perumpamaan itu membuat pendengarnya itu mengerti. Oleh sebab itu dibutuhkan saudara kerinduan untuk mengerti, untuk bertanya supaya bisa memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kita ketika kita mendengarkan setiap khotbah demi setiap khotbah. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan. Apakah kita itu mencoba untuk bertanya kepada pengkhotbah atau bertanya kepada hamba Tuhan yang lain supaya kita bisa memahami firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudara, apa gunanya kalau kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita tidak mengerti? Kalau mau dikatakan Tuhan Yesus memakai perumpamaan benih yang jatuh di pinggir jalan. Dan benih itu tidak masuk saudara di dalam hati kita. Dan bagaimana benih itu bisa mengubah saudara dan saya. Saudara, oleh sebab itu marilah kita belajar setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk memahami setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan jikalau tidak mengerti, marilah kita bertanya supaya kita mengerti. Saudara, perumpamaan Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah bercerita tentang pertumbuhan biji sesawi. Dan Tuhan Yesus membandingkannya dengan pertumbuhan kerajaan Allah. Saudara, mengajarkan kerajaan Allah kepada orang-orang pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena mereka memiliki pemahaman sendiri seperti orang Yahudi. Memang di dalam perjanjian lama sudah ada tertulis banyak tentang kerajaan Allah. Tetapi orang Yahudi sendiri pun mereka berkeras hati. Mereka itu selalu mengharapkan kerajaan duniawi. Ada manusia yang datang menjadi raja, bukan Tuhan yang datang menjadi raja. Saudara, keras kepala orang Yahudi itu menjadi salah satu tantangan dan masalah bagi Tuhan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Belum lagi dengan bangsa-bangsa lain yang datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka bisa mengerti tentang kerajaan Allah jikalau Alkitab Perjanjian lama mereka tidak miliki, saudara. Oleh sebab itu tidak mudah bagi orang pendengarnya kalau Tuhan Yesus berbicara secara langsung mengajarkan tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memakai perumpamaan, saudara. Supaya dengan perumpamaan itu orang itu bisa mudah mengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan pertumbuhan kerajaan Allah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan dari pertumbuhan biji sesawi. Apa biji sesawi itu, saudara? Saudara, biji sesawi adalah sejenis biji yang dipakai untuk bumbu masak. Dan biji sesawi ini punya manfaat yang begitu besar. Dia punya kandungan vitamin A, vitamin B, vitamin K, dan dia juga anti kanker, kolesterol, dan juga bisa menurunkan berat badan. Begitu banyak lagi manfaatnya kalau mau disebutkan satu persatu, saudara. Jadi biji sesawi itu kira-kira rupanya itu bagaimana? Saudara, mari kita lihat gambarnya. Saudara, dari gambar kita bisa melihat di sini ada 3 jenis biji sesawi di dalam gambar ini. Ada biji sesawi yang kuning, namanya Synapsis hirta. Ada biji sesawi yang coklat yang namanya Brassica juncea, dan juga ada biji sesawi hitam yang namanya Brassica nigra. Saudara bisa melihat bagaimana besarnya ukuran dari biji sesawi itu di telunjuk tangan. Yang warna kuning di telunjuk tangan itu begitu kecil, apalagi yang warna hitam, saudara, itu lebih kecil lagi. Nah, kalau kita melihat ukurannya, saudara, mari kita lihat ukurannya. Saudara, ukuran dari biji sesawi yang berwarna hitam itu hanya 1 mili saja panjangnya. Besarnya 1 mili saja, saudara. Saudara, mungkin bagi kita itu kita heran, apakah biji sesawi yang sebesar 1 mili ini
bisa tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat 32, di sana bukankah disebutkan bahwa biji sesawi itu tumbuh lalu kemudian mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Bukan cabang saja, saudara, tetapi di sana disebutkan cabang-cabang yang besar. Dan pula ditambahkan, karena cabang itu besar, ada burung-burung yang datang dan bisa bersarang di cabang itu. Ini artinya cabang yang pohon itu memang besar. Jadi ini melukiskan biji sesawi yang bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar sekali, saudara. Saudara, apakah mungkin biji sesawi yang sekecil 1 mili itu bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar? Saudara, mungkin bagi sebagian orang itu mustahil. Biji sesawi yang begitu kecil, yang begitu diremehkan, bagaimana mungkin bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, saudara? Saudara, mari kita perhatikan gambar ini. Saudara lihat, ya, biji sesawi yang 1 milimeter itu bisa bertumbuh menjadi sebuah pohon yang tingginya bisa mencapai 4 meter lebih. Saudara, bukankah ini pertumbuhan yang begitu luar biasa? Pertumbuhan yang begitu dahsyat. Jadi melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mau menyatakan, mau mengajarkan apa, saudara? Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan dan mengajarkan bahwa pertumbuhan kerajaan Allah dimulai dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang sangat kecil bahkan, sesuatu yang diremehkan oleh banyak orang, sesuatu yang tidak berarti bagi banyak orang. Saudara, kerajaan Allah itu bertumbuh karena biji sesawi yang sangat kecil itu, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus itu berasal dari keluarga yang kecil. Dia bukan berasal dari keluarga bangsawan. Dia bukan berasal dari keluarga yang hebat, yang besar, yang terkenal. Tidak, saudara. Tuhan Yesus berasal dari keluarga yang kecil. Dan profesi ayahnya adalah tukang kayu. Bukan seorang raja, bukan seorang imam, bukan seorang rabi, tetapi hanya seorang tukang kayu. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus diremehkan, saudara, bahkan dianggap hina oleh orang-orang sekampungnya. Dan bukankah kita tahu orang-orang sekampungnya itu pernah berkata, anak tukang kayu? Saudara, mereka meremehkan Tuhan Yesus. Bagaimana dari seorang yang kecil ini, anak tukang kayu ini, bisa membuat sesuatu yang besar? Bagi mereka itu tidak mungkin, saudara. Saudara, Tuhan Yesus juga dilahirkan di kota yang kecil di Bethlehem, bukan di kota Yerusalem, saudara. Saudara, kalau kita ingat, waktu orang Majus datang mencari bayi Tuhan Yesus, mereka itu datang kemana? Ke kota yang besar, saudara. Ke kota Yerusalem mereka mencarinya. Karena bagi mereka adalah seorang raja yang lahir, dia pasti lahir di sebuah kota yang besar, kota yang terkenal. Tetapi Tuhan Yesus bukan lahir di Yerusalem. Tuhan Yesus lahir di kota yang kecil, yaitu Bethlehem, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia bukan lahir di kota yang kecil saja, tetapi dia lahir di tempat yang kecil. Bahkan tempat itu sangat hina, saudara, yaitu di kandang hewan. Bukan di dalam istana, bukan di tempat yang lebih baik, tetapi di dalam kandang hewan. Saudara, siapa di antara kita yang pernah lahir di tempat seperti itu? Saya percaya semua kita tidak pernah lahir di tempat kecil yang kotor dan hina itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus lahir di sana, saudara. Di tempat yang seperti itu. Bukan saja kecil, bahkan tempat yang kotor dan hina. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga dibaringkan di mana? Di palungan. Tempat yang kecil, tempat makan hewan, saudara.
Itu adalah tempat yang kotor dan tempat yang hina. Dia dibaringkan di sana, bukan dibaringkan di sebuah kasur yang luar biasa mewahnya. Tidak, saudara. Tuhan Yesus juga dibesarkan di kota yang kecil. Dia tidak dibesarkan di kota yang besar. Bukan dibesarkan di Yerusalem, saudara. Dia dibesarkan di kota yang kecil, Nazaret. Kota yang diremehkan oleh banyak orang, bahkan oleh orang Yahudi sendiri. Kalau kita pernah baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46. Di sana salah satu murid Tuhan Yesus itu pernah berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, bagi mereka itu tidak mungkin. Sesuatu yang besar itu datang dari tempat yang kecil. Tidak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus yang datang dari tempat kecil itu begitu diremehkan. Dan lagi, saudara, waktu Tuhan Yesus mulai berkhotbah, Tuhan Yesus tidak langsung berkhotbah di bait suci di Yerusalem, saudara. Dia mulai berkhotbah pertama sekali adalah di rumah ibadat kecil yang ada di kota Kapernaum. Kemudian kalau kita pernah ingat Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Di sana bukankah digambarkan tentang Yesus yang kecil dan hina dan diremehkan orang. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Saudara, ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus yang begitu kecil sehingga dia begitu diremehkan oleh orang-orang. Saudara, Jesus is nobody. Yesus bukan siapa-siapa. Dia kecil sehingga dia begitu diremehkan. Bukan diremehkan saja, bahkan dia dihina, saudara. Saudara, Yesus itu biji sesawi yang begitu kecil. Tetapi melalui Yesus yang sangat kecil itu, kerajaan Allah bertumbuh besar dan terus besar menjadi seperti sebuah pohon yang besar yang dihuni oleh banyak burung. Burung-burung di sini adalah melambangkan bangsa-bangsa di dunia ini yang datang kepada Yesus, yang mendapatkan manfaat dari Yesus yang biji sesawi itu. Saudara, Yesus mulai sendiri memberitakan kerajaan Allah. Lalu kemudian dia memakai 11 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan orang-orang pilihan Yesus ini bukan orang yang besar, bukan orang yang hebat, saudara. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kecil, orang yang sederhana. Mereka adalah nelayan, bahkan pemungut cukai yang tidak dihargai dan diremehkan. Tetapi melalui mereka, kerajaan Allah itu bertumbuh dan bertumbuh sampai sekarang, saudara. Survei membuat jumlah orang Kristen saat ini sekitar 2,4 miliar orang Kristen. Saudara, dari satu orang itu bertumbuh menjadi 2,4 miliar orang. Bukankah itu seperti biji sesawi yang kecil lalu kemudian bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar? Saudara, itulah yang dimaksud Tuhan Yesus. Nah, di dalam perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana cara Allah bekerja di dalam kerajaannya. Cara Allah bekerja itu sangat berbeda sekali dengan pikiran duniawi ini. Allah mulai dari hal yang kecil, bahkan sangat kecil, sehingga dunia tidak memandangnya, dunia meremehkannya. Tetapi dari yang kecil itu, dengan kuasa Allah itu menjadi bertumbuh begitu luar biasa, saudara. Saudara, Allah tidak memulai sesuatu dengan sesuatu yang sudah besar dan hebat, tidak. Dia mulai dari sesuatu yang kecil. Dan Allah juga tidak memakai orang yang sudah besar dan hebat
untuk mempertumbuhkan kerajaan Allah, untuk melayani di dalam kerajaan Allahnya. Tetapi dia memakai orang-orang yang kecil, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak kecil kira-kira 4 tahun yang lalu. Saat itu dia 40 tahun yang lalu. Saat itu dia berusia 7 tahun. Anak ini ada di Amerika. Anak ini punya satu kerinduan, yaitu menjadi pengkhotbah, menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia menceritakan kerinduannya itu kepada teman-temannya, saudara, bahwa dia ingin menjadi hamba Tuhan, dia bisa ingin berkhotbah kepada orang banyak. Saudara, teman-temannya yang mendengar perkataannya ini, temannya itu meremehkan dia, temannya itu menertawakan dia, saudara. Kenapa, saudara? Karena Scott kecil ini, namanya Scott Blackhead. Saudara, Scott ini dia memiliki keterbatasan. Pendengarannya itu hanya 20%. Dia bisa mendengar 20% saja, karena 80% dia kehilangan pendengarannya. Saudara, bukan itu saja keterbatasannya. Saat Scott berbicara, dia juga berbicara dengan gagap, saudara. Sudah terbatas pendengarannya, dia juga berbicaranya gagap. Jadi wajar saja kalau teman-temannya itu menertawakan dia. Bagaimana dia bisa menjadi seorang pengkhotbah kalau saja berbicaranya gagap, kalau saja dia itu hampir tuli, saudara. Saudara, Scott merasa rendah diri dan dia tidak percaya diri. Tetapi walaupun seperti itu, Scott punya iman, saudara. Dia terus berjuang supaya dia benar-benar bisa berkhotbah. Singkat kata, suatu saat Scott masuk ke sebuah sekolah Kristen. Di sekolah Kristen itu, semua murid-murid diajarkan tentang bernyanyi, bermain musik, dan berkhotbah, saudara. Memang kerinduan Scott untuk masuk di sekolah itu supaya dia itu bisa berkhotbah dan bisa belajar berkhotbah di sana. Memang awalnya Scott itu masih takut-takut, saudara, karena gagapnya dan keterbatasannya. Oleh sebab itu pada awalnya dia hanya belajar musik, karena dia berpikir dengan musik itu dia bisa menyembunyikan keterbatasannya. Tetapi saudara, panggilan Tuhan kepada Scott untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa berkhotbah kepada orang lain, yang bisa memberitakan berita kerajaan Allah, itu tetap berlangsung di dalam kehidupan Scott. Saudara, akhirnya setelah dia belajar 3 tahun di sekolah Kristen itu, Scott akhirnya memberanikan diri, mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu pengkhotbah. Dan benar, saudara, ketika dia mendapatkan jadwal dia untuk berkhotbah, dia berkhotbah di hadapan murid-murid dan gurunya. Dan saudara, dia berkhotbah tentang Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa menjawab, "Aku tidak pandai berbicara. Dari dulu sekarang, aku tidak pandai berbicara." Saudara, khotbah dari Scott itu akhirnya memberkati banyak orang. Saudara, singkat kata, akhirnya Scott setelah dia selesai berkhotbah, dia berkata seperti ini, "Saya percaya di dalam Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil." Saudara, Scott adalah orang yang kecil. Dia diremehkan, saudara. Dia dihina karena keterbatasannya. Bagi banyak orang tidak mungkin dia itu bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi saudara tahu, saudara, Scott akhirnya menjadi seorang hamba Tuhan yang memiliki jemaat yang banyak. Dan kemudian gereja Scott itu diberkati Tuhan, dan gereja itu dipakai untuk memberkati banyak orang. Dan akhirnya Scott bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kalau kita mau menilai diri kita, bukankah saudara dan saya tidak memiliki keterbatasan yang seperti itu? Lalu apakah ada di antara saudara
yang ketika Tuhan mau pakai saudara di dalam pelayanan, saudara merasa bahwa saudara tidak mampu. Saudara merasa tidak mampu, itu adalah sesuatu hal yang tidak salah. Memang kita harus merasa kecil, saudara, supaya Tuhanlah yang bekerja melalui kita. Karena memang itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika Musa merasa bahwa dia bisa, merasa dia mampu, Tuhan tidak pakai dia, saudara. Tetapi ketika Musa sudah diajar Tuhan 40 tahun menjadi seorang gembala, dan dia mau dipakai oleh Tuhan, Musa merasa dia tidak mampu, Musa merasa dia kecil, Musa merasa dia nobody, dia bukan siapa-siapa, dia tidak layak dipakai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan Tuhan itu tidak membuat Tuhan itu tidak mau memakai dia. Penolakan Musa itu membuat Tuhan itu merasa bahwa Musa sudah memikirkan hal yang tepat. Dia memikirkan bahwa dia kecil, dia tidak bisa apa-apa, sehingga dia tidak mengandalkan dirinya sendiri untuk melayani Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan suruhkan kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, dan pelayanan saudara dan saya itu bertumbuh, kita bisa melihat buahnya. Apakah saudara dan saya terus merasa hebat dan besar? Saudara, jangan sampai seperti itu. Karena saudara dan saya itu kecil pada awalnya. Waktu kita mulai melayani, kita kecil, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Kalau kita berhasil itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi karena Tuhan yang memampukan kita. Kalau pelayanan kita bertumbuh, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang menumbuhkannya, saudara. Saudara dan saya itu seperti biji sesawi, kecil, seperti tidak ada harganya di mata orang. Tetapi kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau memakai kita, saudara. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memakai kita secara luar biasa sesuai dengan kehendaknya dan membuat kita bertumbuh di dalam iman dan di dalam pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kalau pelayanan saudara dan saya itu dinilai berhasil, jangan lupa, saudara dan saya adalah biji sesawi. Bukan karena saudara dan saya mampu membuat pelayanan itu berhasil, tetapi Tuhan. Saudara, kita harus menanamkan mindset kita, bahwa kita ini biji sesawi. Saudara dan saya adalah biji sesawi yang kecil. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Menjadi seperti seorang hamba. Hamba adalah orang di masyarakat yang sangat kecil, yang tidak dihargai, yang diremehkan, mirip dengan biji sesawi. Jadi saudara dan saya adalah seorang hamba. Saudara dan saya adalah biji sesawi. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, apakah saudara mau melayani Tuhan, tapi saudara minder? Ingatlah pendeta Scott tadi, saudara. Dia bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau memakai dia, kenapa Tuhan tidak bisa memakai kita? Kalau Tuhan bisa memakai dia berhasil, mengapa Tuhan tidak bisa memakai kita berhasil? Semua tergantung kepada kuasa daripada Tuhan, bukan tergantung kepada manusia itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal penting lagi yang harus kita ketahui adalah biji sesawi itu ditaburkan dulu di tanah, kemudian dia bertumbuh. Artinya biji sesawi itu harus mati dulu, baru kemudian dia bisa bertumbuh. Saudara, demikian dengan Tuhan Yesus.
Ketika Tuhan Yesus melayani, dia mematikan keakuannya dulu. Baru kemudian pelayanannya bertumbuh. Saudara, seperti itulah seharusnya kita di dalam pelayanan. Kita harus mematikan keakuan kita. Baru kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita tidak mematikan keakuan kita mengandalkan diri kita sendiri, bukan? Kita bukan hanya saja mengandalkan diri kita sendiri kalau kita mau mengakui, bukankah sering sekali kita banyak mengharapkan pujian di dalam pelayanan kita. Bahkan mungkin kita sendiri yang memuji diri kita. Saudara, bukan itu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan adalah supaya Dia yang dimuliakan, bukan saudara dan saya yang dimuliakan di dalam setiap pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mematikan keakuannya. Dia selalu mengingatkan akan dirinya sendiri. Ketika dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Dia berharap dan dia berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak dirinya sendiri. Dan juga Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan juga dia pernah berkata, aku tidak melakukan kehendakku sendiri, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan kemudian dia juga pernah berkata, aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi semuanya saudara, kehendak Tuhan Yesus diarahkan kepada Allah Bapa. Begitu juga dengan saudara dan saya seharusnya. Di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, kehendak kita letakkan di bawah. Dan kehendak Allah lah yang kita jalankan. Saudara, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah di dalam kehidupan kita lebih banyak melakukan kehendak Allah daripada kehendak diri kita sendiri? Kalau kita mau jujur, saudara, mungkin sering sekali kita lebih banyak melakukan kehendak diri kita sendiri daripada kehendak Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, kalau pelayanan kita tidak bertumbuh, memang mungkin Tuhan tidak mau menumbuhkannya supaya kita tidak menjadi orang yang sombong, membanggakan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan kehendak Bapa adalah kunci keberhasilan dari pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, saudara dan saya yang melayani, marilah kita melakukan kehendak Bapa. Dengan demikian, pelayanan kita pasti akan diberkati. Kalau saudara dan saya bisa hidup, marilah di dalam kehidupan kita terus melakukan kehendak Bapa. Supaya kita semakin diberkati dan memberkati orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pendeta Scott tadi, ada satu hal yang dia mengingatkan diri dia sendiri. Dia berkata seperti ini, saya mengingatkan diri saya bahwa segala sesuatu dalam Yesus itu mungkin. Segala sesuatu dalam Yesus itu mungkin. Saudara, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Kalau saudara pernah dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, apakah saudara selama ini sudah berlari? Saudara meninggalkan panggilan itu. Saudara melakukan kehendak saudara sendiri. Saudara, di dalam pelayanan kita, entah itu kita sebagai hamba Tuhan, entah itu kita sebagai majelis, entah itu kita sebagai aktivis, atau siapa saja, apakah di dalam kehidupan saudara dan saya itu terarah kepada Tuhan? Apakah kita selalu ingin melakukan kehendak Tuhan daripada kehendak diri, atau sebaliknya, saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa mau berhenti dari pelayanan karena melihat pelayanan kita tidak berhasil. Pelayanan kita sepertinya sia-sia. Entah mungkin saudara mau berhenti menjadi seorang guru sekolah minggu. Entah itu saudara mungkin berhenti menjadi seorang penata layan. Entah itu mungkin saudara ingin berhenti menjadi majelis atau menjadi hamba Tuhan.
Saudara, keberhasilan di dalam pelayanan kita bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan hanya mau saudara dan saya melakukan apa yang Dia inginkan. Selanjutnya pertumbuhan itu adalah haknya Tuhan. Pertumbuhan itu adalah perannya Tuhan. Itu ada pada kuasa Tuhan. Kita tidak berkuasa untuk melakukan itu, saudara. Saudara, bagaimana Musa menjadi besar? Musa sadar dia adalah biji sesawi. Dan Musa berjuang untuk mematikan keakuannya. Sehingga akhirnya Tuhan memakai dia menjadi besar. Saudara, kita sama-sama ingat seorang ibu yang begitu luar biasa, yaitu Mother Teresa. Saudara, waktu Mother Teresa mau melayani di Kalkuta, mereka mulai dari sesuatu yang kecil. Dari Mother Teresa dan 12 orang suster. Mereka melayani di Kalkuta. Tidak banyak orang, saudara. Tetapi mereka terus melayani, mereka tidak memikirkan bagaimana hasil dari pelayanan mereka. Apakah akan bertumbuh besar? Tidak. Mereka hanya melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, mereka hanya melakukan itu, saudara. Dan sampai sekarang, pelayanan di Kalkuta itu bukan hanya saja bertumbuh, tetapi pelayanan-pelayanan di dunia lain, di negara lain juga bertumbuh. Sekarang diperkirakan sudah ada sekitar 5.000 suster yang melayani orang-orang gelandangan, orang-orang yang susah di berbagai negara. Dari Mother Teresa yang kecil, sehingga membuahkan pelayanan yang begitu besar di Kalkuta dan juga membuat efek yang begitu luar biasa bagi dunia. Saudara, Mother Teresa seperti biji sesawi yang kecil dan dia mati bagi keakuannya. Oleh sebab itu pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Mari saudara dan saya menjadi biji sesawi. Jangan kita gila hormat. Jangan kita gila penghargaan. Jangan kita gila pujian. Sebab itu semuanya milik Tuhan. Ketika kita menerima penghormatan, pujian, biarlah kita kembalikan kepada Tuhan. Sebab Dialah yang layak menerima itu semua. Karena ketika kita berhasil di dalam pelayanan kita itu bukan karena saudara dan saya yang mampu, tetapi karena Dia yang memampukan kita. Saudara dan saya adalah biji sesawi di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, sering sekali kami lupa bahwa sebenarnya kami ini adalah biji sesawi di dalam kerajaan-Mu. Sesuatu yang begitu kecil, sesuatu yang tidak besar. Namun seringkali ya Tuhan, kami lupa akan hal itu. Kami bahkan membesarkan diri kami sendiri. Bahkan kami gila penghargaan dan gila hormat dan gila pujian. Tuhan, semuanya itu kehormatan, penghargaan dan pujian adalah milik-Mu, bukan milik kami. Ketika kami melayani, biarlah kami sadar akan hal itu, dan ketika kami menerima pujian, penghormatan, penghargaan, kami kembalikan itu semua kepada Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan, tumbuhkan mindset di dalam pikiran kami bahwa kami biji sesawi. Kami hanyalah seorang hamba yang harus melakukan apa yang Tuannya perintahkan. Tidak lebih daripada itu. Terima kasih ya Tuhan. Ajari kami juga untuk mematikan keakuan kami di dalam kehidupan kami. Sebab tidak jarang juga kami melakukan sesuatu berdasarkan keakuan kami. Kehendak diri kami sendiri, bukan kehendak-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau kami selama ini menjadi orang yang seperti itu. Dan mulai hari ini, tolonglah kami
untuk menjadi biji sesawi, mati bagi keakuan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mendoakan beberapa hal. Mari kita berdoa untuk beberapa hal yang akan kita doakan untuk pandemi ini, untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk wabah yang masih berlangsung. Tuhan, berikan kami satu kerinduan untuk boleh menjaga kesehatan kami sendiri dan kesehatan dari keluarga kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Entah itu di dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, ataupun di gereja, atau dimanapun. Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh sungguh-sungguh menjaga kesehatan kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan. Kami melihat tidak mudah bagi jajaran pemerintahan di dalam wabah seperti ini untuk bisa memimpin dengan baik. Apalagi begitu banyak hal yang merongrong pemerintahan. Kami serahkan pemerintahan dan jajarannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Untuk presiden, menteri-menteri, semua pekerja-pekerja yang mendukung pekerjaan presiden. Tuhan, tolong supaya negara ini boleh menjadi negara yang baik dan pemerintah bisa menekan wabah untuk tidak semakin membesar. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk diri kami sendiri yang mengikuti ibadah online. Biarlah kami boleh serius di dalam mengikuti ibadah online. Walaupun itu di rumah dan tidak banyak orang yang melihat kami, tetapi ada Tuhan yang melihat kami. Dan biarlah kami selalu mengikuti ibadah dengan hati yang penuh dengan penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara dan saya adalah biji sesawi. Tetapi jika saudara dan saya mau dipakai oleh Tuhan, kita harus juga mati di dalam keakuan kita. Sehingga Tuhan memakai kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mempertumbuhkan kerajaan-Nya dan sekaligus mempertumbuhkan iman kita sendiri. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.
Silakan duduk saudara, kita saat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau umumkan, terkhususnya untuk ibadah kita di dalam gedung gereja ini. Kita belum memiliki waktu yang pasti kapan kita bisa beribadah di dalam gedung gereja. Kami hamba Tuhan dan majelis terus memperhatikan hal ini, memantau keadaan. Jikalau keadaan sudah memungkinkan, maka kami akan menyampaikannya kepada saudara semua sehingga kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kami hamba Tuhan majelis ingin saudara semua tetap sehat-sehat saja. Kita bisa tetap beribadah kepada Tuhan walaupun itu di rumah saja. Dan yang kedua, saudara, mari kita tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga boleh tetap sehat. Terkhususnya bagi kita yang sering keluar, bertemu dengan orang, kita yang bekerja, kita harus memperhatikan kesehatan kita dengan serius, sehingga anggota keluarga kita yang ada di rumah itu boleh tetap sehat. Kami juga bersyukur untuk jemaat yang tetap terus setia memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan yang terus memberkati saudara semua. Demikian yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 12 Juli 2020. Ibadah online kebaktian umum minggu depan akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 19 Juli 2020 yang akan dipimpin oleh Pendeta Titus Lim. Ibadah doa online akan ditayangkan di YouTube Kamis tanggal 16 Juli 2020 jam 8 malam yang akan dipimpin oleh Pendeta James Japardi dan pemusik evangelis Daud Padan. Ibadah online sekolah minggu akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 12 Juli 2020 jam 10 pagi. Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga kita dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya bisa transfer melalui rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja dan via QR kode standar. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal ibadah online bisa dilihat di Instagram gereja dan penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.